Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini berjumpa lagi dengan saya Sumadi. Saya akan membahas tentang perkembangan studi Islam di Indonesia. Pembahasan ini sebagai pembahasan lanjutan topik sejarah perkembangan studi Islam di dunia. Kemarin kita sudah bahas perkembangan studi Islam di Barat. Nah, hari ini kita akan bahas tentang perkembangan studi Islam di Indonesia. Nah, teman-teman, bahwa perkembangan studi Islam di Indonesia itu dimulai sejak dulu dari mulai langgar. Ya, langgar itu adalah istilah yang sejenis masjid. Kalau saya dulu di Cilacap dan di daerah Jawa Tengah, langgar itu artinya adalah masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jumat. Itu biasanya disebut dengan langgar gitu. Ya, tetap masjid. Nah, di langgar itu kemudian kita belajar ngaji dan ilmu-ilmu agama. Yang lebih banyak terkait dengan ilmu agamanya adalah terkait dengan fikih dan kemudian akhlak gitu. Kemudian di surau, ya, surau itu di Indonesia istilah yang digunakan di daerah Sumatera dan Semenanjung Melayu. Surau fungsinya sama dengan masjid sebagai pusat ibadah juga sekaligus sebagai pusat kajian Islam. Kemudian masjid, ya, dan masjid sampai saat ini menjadi juga pusat studi Islam. Di kampus-kampus juga ada maskam, masjid kampus begitu. Dan di berbagai daerah, di berbagai wilayah di Indonesia, masjid itu menjadi bagian pengembangan juga studi Islam. Dan itu di negara-negara barat semacam Amerika juga sama. Masjid selain pusat ibadah juga pusat kajian dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Atau juga dimulai di rumah-rumah guru. Saya waktu SD juga mengalami bahwa belajar agama itu di rumah guru, ya. Kita belajar baca Quran, belajar sejarah Islam. Dan kalau malam Sabtu itu saat yang saya tunggu-tunggu, ya, guru saya di rumah guru itu kita berjejer mau mendengarkan kisah-kisah Nabi. Jadi kisah Nabi siapa yang akan diceritakan oleh guru itu menjadi sesuatu yang saya dan teman-teman waktu SD itu kita nantikan. Nah, rumah guru juga menjadi bagian dari pusat studi Islam di Indonesia. Nah, kemudian perkembangan studi Islam selanjutnya itu adalah klasternya itu pesantren gitu. Klaster, ya, kayak sebaran COVID-19 saja, bukan. Nah, ini klaster artinya pesantren salah satu unsur institusi yang menjadi tempat kajian Islam di Indonesia. Jadi pesantren itu sangat khas memang, ya, bagi teman-teman siapa saja para mahasiswa yang pernah mengenyam studi di pesantren itu memang kehidupan yang kita bersama kiai, para ustadz, ya, yang menjadi guru kita untuk mengajar berbagai kajian Islam dari mulai fikih atau hukum Islam, tafsir, ya, gramatika bahasa, nahwu shorof kayak gitu, ya, balaghah, mantik, ya, banyak sekali ilmu-ilmu yang disampaikan oleh kiai. Dan kiai biasanya menjadi sosok yang the master, jadi paling menguasai segala ilmu pengetahuan di bidang Islam begitu. Tentu dalam transformasi kehidupan pendidikan pesantren yang modern, sekarang sudah ada pembagian antar kiai, ustadz, guru gitu. Kemudian masjid itu sebagai sarana tempat pendidikan dan pengajaran. Jadi masjid itu pusat untuk Pak Kiai mengajar seluruh santrinya. Dari mulai ceramah umum, ya, kemudian kelas kecil, kemudian sampai dengan sorogan. Itu mesti digunakan untuk para santri. Nah, sumber kajian Islam di pesantren adalah kitab kuning, sebuah istilah. Jadi kitabnya memang rata-rata kuning atau disebut juga dengan kitab klasik. Walaupun
era sekarang banyak juga kitab-kitabnya yang putih-putih itu, semacam fikih sunnah ya, atau tafsir yang berbahasa Indonesia, tafsir Misbah itu kertasnya itu putih bukan kuning lagi. Nah, kitab kuning itu ya kitab yang berbahasa Arab klasik dan kemudian berbahasa Arab. Nah, kemudian pondok sebagai tempat tinggal santri. Yang hari ini perkembangannya pondok pesantren juga kadang-kadang hampir sama dengan perguruan tinggi. Ya, walaupun ciri khas pesantren biasanya sederhana. Nah, setelah pesantren kemudian perkembangan studi Islam di Indonesia adalah melalui pendidikan kerajaan. Jadi lembaga pendidikan yang dibiayai oleh kerajaan. Jadi kerajaan-kerajaan semacam Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Darussalam, dan Kerajaan Demak itu memiliki lembaga pendidikan yang di dalamnya mengkaji Islam dan kemudian ditanggung-jawabi, dibiayai, dikelola oleh kerajaan gitu. Nah, selanjutnya perkembangan studi Islam di Indonesia itu melalui sekolah atau madrasah. Jadi sejak abad ke-20 itu muncul berbagai sekolah dan madrasah. Tetapi sekolah dan madrasah ini ya didirikan atau diselenggarakan oleh ormas-ormas Islam semacam Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1912, kemudian NU 31 Januari 1926, Persis ya, kemudian ada Jamiat Al-Khair gitu. Nah, ini semua mengadakan sekolah-sekolah yang di dalamnya ada kajian Islam, walaupun sekolah-sekolahnya adalah sekolah yang model Belanda. Nah, teman-teman, selanjutnya perkembangan studi Islam di Indonesia itu melalui perguruan tinggi atau yang disebut dengan klaster university. Jadi universitas itu dimulai dari didirikannya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta, kemudian berubah menjadi Universitas Islam atau YI di Yogyakarta, dan akhirnya didirikanlah IAIN, Al-Jamiah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah pada tahun 1960 yang diikuti dengan berdirinya 14 IAIN dan 16 PTAI. Pada tahun 2002, kemudian IAIN mengalami transformasi, Indonesia memiliki 6 UIN, dan saat ini Indonesia memiliki lebih dari 6.000 perguruan tinggi keagamaan Islam yang terdiri setidaknya ya, perkembangan sampai tahun 2019 maaf ya, terdiri dari 17 UIN, puluhan IAIN, STAIN, dan ribuan PTKI swasta, termasuk Institut Agama Islam di dalamnya yang berdiri tahun 1970 menjadi perguruan tinggi pelopor di Priangan Timur di Jawa Barat. Nah, dibandingkan dengan negara lain seperti Mesir, tercatat bahwa Mesir itu hanya memiliki 55 perguruan tinggi Islam, Arab Saudi punya 80 perguruan tinggi Islam, dan Malaysia hanya punya 35 perguruan tinggi Islam. Artinya Indonesia disinyalir memiliki perguruan tinggi Islam yang terbesar, terbanyak di dunia. Nah, sesungguhnya kajian-kajian Islam saat ini di Indonesia juga sama dengan di Barat, tidak melulu hanya milik perguruan tinggi Islam, tetapi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, perguruan tinggi umum di Indonesia, Islam menjadi salah satu multidisiplin, ya, salah satu menjadi objek subjek kajian berbagai ilmu-ilmu sosial juga sebetulnya eksak gitu. Tetapi memang kekhasannya itu ada di perguruan tinggi keagamaan Islam yang itu sulit untuk digeser oleh perguruan tinggi umum, saya kira. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan kajian-kajian metodologi studi Islam yang lainnya. Semoga memahami sejarah ini penting untuk melangkah pada kajian-kajian selanjutnya. Mari kita berdiskusi di channel ini, di channel Dr. Kampung, sebagai pusat sebaran literasi ilmu pengetahuan untuk kita bersama dan untuk kita berdialog bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.